Yesus mau taat kepada kehendak Bapa. Yesus mau taat kepada tujuan Bapa. Kenapa dia harus ada di dalam dunia? Yaitu untuk mati di atas kayu salib buat setiap saudara dan saya. Di mana ini menjadi fondasi dasar kekristenan kita. Supaya kekristenan kita itu punya bobot. Katakan bobot. Kekristenan itu punya dasar yang kuat, punya fondasi yang kuat. Sehingga kekristenan kita itu bukan dikenal sebagai Kristen KTP. KTP-nya aja Kristen, tapi di dalamnya bukan Kristen. Di sininya bukan Kristen. Kalau kita kehilangan ini, kita kehilangan esensi kenapa kita percaya kepada Yesus. Kalau kita kehilangan ini, kita kehilangan inti dari kekristenan kita. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu, kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi Tuhan mau supaya kita menghidupi apa yang Dia hidupi. Sudah tahu mereka tadi bangun setengah 8 pagi, katanya jam 8 pagi udah siap-siap. Ini udah sebentar lagi udah mau 8 jam mereka lebih di tempat ini. Wow, saudara siap untuk terima pesan Tuhan? Yuk keluarkan catatan saudara. Tema Jumat Agung di tahun ini adalah Obedience of Christ atau ketaatan Kristus. Mari kita buka di Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Di bulan Maret ini juga kita di gereja kita belajar tentang ketaatan di dalam tema yang sama. Sebagai anak-anak Tuhan, ketaatan itu yang kita miliki telah diteladani oleh Kristus sendiri. Di ayat kelima tadi kita diperintahkan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam NLT-nya dikatakan, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Kamu harus memiliki sikap yang sama seperti yang Yesus Kristus punya. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu, kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi Tuhan mau supaya kita menghidupi apa yang Dia hidupi. Katakan amin. Yesus yang dalam rupa Allah, yang tidak menganggap dirinya kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Lalu Dia mengambil rupa manusia menjadi seorang hamba, lalu Dia taat mati untuk disalibkan oleh orang-orang yang diciptakannya. You get the point? Dia adalah gambaran dan rupa Allah sendiri. Dia lepaskan, tanggalkan itu. Lalu Dia mengambil rupa manusia, seorang hamba, dan Dia taat mati sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam rupanya sebagai manusia, dibunuh, disalibkan oleh manusia yang diciptakannya. Yesus mau taat kepada kehendak Bapa. Yesus mau taat kepada tujuan Bapa. Kenapa Dia harus ada di dalam dunia? Yaitu untuk mati di atas kayu salib buat setiap saudara dan saya. Nah, dari ketaatan ini kita bisa belajar begitu banyak hal, di mana ini menjadi fondasi dasar kekristenan kita. Supaya kekristenan kita itu punya bobot. Katakan bobot. Kekristenan itu punya dasar yang kuat, punya fondasi yang kuat. Sehingga kekristenan kita tuh bukan dikenal sebagai Kristen KTP. KTP-nya aja Kristen, tapi di dalamnya bukan Kristen.
Di sininya bukan Kristen. Kalau kita kehilangan ini, kita kehilangan esensi kenapa kita percaya kepada Yesus. Kalau kita kehilangan ini, kita kehilangan inti dari kekristenan kita. Dan saya berdoa supaya saudara menerima ini, dan saya percaya pada saat saudara terima ini akan mengubahkan kehidupan saudara semua. Katakan amin. Coba ngomong gini, Tuhan akan merubah hidupmu hari ini. Dari ketaatan Yesus yang hal pertama yang kita bisa pelajarin adalah kehidupan yang kekal. Tadi Pastor Andi katakan di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya apa? Setiap orang, Jadi siapa saja orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kita gereja Tuhan juga sama. Harus punya sikap yang sama ketika kita ketemu orang bukan menghakimi mereka. Tapi berdoa supaya mereka boleh mengalami Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kehidupan kekal dan keselamatan adalah jaminan buat setiap kita yang percaya Yesus. Ini dasar, ini esensi dari kekristenan kita. Dan kita tahu bahwa kehidupan kekristenan kita bukan kita diselamatkan bukan karena perbuatan yang kita lakukan, bukan karena korban yang kita bawa, tetapi karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Buat setiap saudara dan saya. Katakan amin. Nah problemnya banyak orang Kristen yang telah menerima keselamatan dan kehidupan kekal itu. Sudah percaya Yesus berpikir bahwa kehidupan kekal itu dimulai pada saat dia sudah mati dan pergi ke sorga. Ini menjadi problem, ini yang jadi sering kali menjadi masalahnya. Berpikir bahwa kehidupan kekal itu adalah tunggu saya mati, tunggu saya meninggal. Saya dijemput Tuhan, saya pergi ke sorga. Padahal di Yohanes 17 ayat 3 Yesus mengajarkan atau mengatakan sesuatu yang lain dari apa yang kita pikirkan mengenai hidup yang kekal itu. Dikatakan inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam TPT-nya, The Passion Translation dikatakan eternal life means to know and experience you as the only true God and to know and experience Jesus Christ as the Son whom you have sent. Hidup yang kekal itu artinya mengenal dan mengalami Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal dan mengalami Yesus Kristus, anaknya yang telah diutus. Itu arti hidup yang kekal. Kalau kita punya mindset bahwa hidup yang kekal itu pada saat kita mati lalu kita baru pergi ke sorga, maka pada saat sudah kita terima Yesus, lalu kita duduk-duduk manis nunggu dipanggil giliran siapa yang duluan untuk dipanggil pulang. Dan kita gak perlu melakukan apa-apa dan kita merasa tidak punya tanggung jawab dalam hidup ini. Tetapi kalau kita bicara kehidupan kekal itu bicara tentang mengenal dan mengalami Allah satu-satunya yang benar dan mengalami Yesus anak yang tunggal itu, artinya di sini bicara tentang keintiman, bicara tentang pengenalan, bicara tentang kedekatan, bicara tentang hubungan personal. Keintiman, kedekatan, hubungan, dan hubungan secara personal. Di sini mengenal bukan soal kita tahu bahwa Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, lalu ditaruh di palungan. Bukan kita tahu bahwa dia anak tukang kayu, anaknya Yusuf dan Maria. Lalu kita tahu hari ini kita memperingati dia hanya mati di atas kayu salib dan hari ketiga dia bangkit. Bukan hanya itu, tetapi bicara tentang intim, bicara tentang dekat, bicara tentang personal.
Kita mengenal Dia karena kita mengalami pribadinya. Kita mengenal Dia karena kita mengalami pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ini loh esensi kekristenan. Kalau saudara ingin supaya KTP saudara hidup, bukan hanya Kristen KTP-nya, tapi saudara benar-benar hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hidup yang kekal yang kita terima karena apa yang Yesus kerjakan. Itu bicara tentang kita mengenal dan mengalami Allah Bapa sebagai Allah satu-satunya yang benar. Dan anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Yang mengerti katakan amin. Jangan menjadi orang yang diselamatkan tetapi tidak mengenal siapa yang menyelamatkannya. Ini ada sesuatu yang miris. Kita diselamatkan tapi kita tidak mengenal siapa yang telah menyelamatkan kita. Karena keselamatan itu melebihi dari apa yang kita pikir selama ini, bahwa hidup saya ditebus, dosa saya ditebus, lalu surga adalah jaminan kita, lalu kita mati, kita masuk ke surga. Lalu sudah gitu kita bisa duduk manis di dunia ini, lalu kita bisa hidup sesuka-sukanya kita, seenak-enaknya dewe. Nah kalau model begini, berarti saudara kehilangan arti sesungguhnya dari keselamatan itu sendiri. Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di dalam New King James-nya dikatakan, work out your own salvation with fear and trembling. Work out your salvation, not work for your salvation. Kita diminta untuk mengerjakan dari keselamatan kita, bukan bekerja untuk keselamatan kita. Kata out sama kata for bedanya bumi dan langit. Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita. Kalau itu benar, berarti apa yang Yesus sudah kerjakan gak cukup. Jadi saya harus berbuat baik lagi untuk menambahkan bahwa saya harusnya lebih layak lagi. No. Kekristenan bukan gitu. Jadi Tuhan mengajarkan kita to work out of your salvation. Kerjakan keselamatanmu. Nah banyak orang Kristen salah mengartikan ayat ini. Sehingga pada akhirnya membuat cara berpikirnya, kerangka berpikirnya jadi ngawur. Karena dia sudah ngawur pertama adalah apa yang Yesus kerjakan kayaknya gak cukup. Gue mesti lebih banyak lagi, berbuat baik. Gue harus lagi bekerja lebih baik. Kalau itu benar berarti karya Yesus gak cukup. Tapi di satu sisi juga jangan ngawur sisi satunya, yaitu apa? Kalau sudah selamat, ya udah mau ngapain lagi? Hidup suka-suka. Ini juga ngawur. Jadi ngawur sayap kiri, ayo kedua ngawur sayap kanan saudara. Ini kiri, ini kanan saya. Di Filipi 2 ayat 12 dalam NLT-nya dikatakan, dear friends, you always follow my instruction when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation. Obeying God with deep reverence and fear. Bekerja keraslah untuk menunjukkan hasil keselamatanmu. Dan menantikan Tuhan dengan penuh rasa hormat dan takut. Maksudnya apa? Untuk bekerja keras untuk menunjukkan hasil keselamatan itu. Yaitu apa? Kerjakanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berjalanlah dalam tujuan Tuhan. Muliakan Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab. Taatilah Tuhan dengan rasa hormat, rasa takut dan gentar. Itu tuh artinya kita mengerjakan keselamatan kita. Itulah yang dikatakan kita mengerjakan, bekerja keras untuk menunjukkan hasil keselamatan kita.
Katakan amin. Kalau kita nggak mengerti ini, makanya nggak heran banyak anak Tuhan, dia hidupnya nggak taat sama Tuhan, nggak takut, nggak gentar sama Tuhan. Karena dia berpikir bahwa, gue udah selamat, saya sudah selamat, ya mau ngapain lagi? No. Kita tidak didesain untuk terima Yesus, lalu kita selamat, lalu duduk-duduk manis, lakukan hidup sesuka-sukanya kita, semaunya kita, ugal-ugalan, sembrono, tidak bertanggung jawab, lalu tunggu mati masuk surga. No. That's the wrong thinking. Itu makanya sesat jadinya. Baca Alkitabnya nggak deep. Baca Alkitabnya sepotong-sepotong. Tapi kita diajar untuk work out our salvation. Artinya dengan demikian kita nggak menyia-nyiakan apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita berubah. Tadinya hidup nggak punya tujuan jadi punya tujuan. Tadinya hidupnya tidak memuliakan Tuhan, sekarang kita memuliakan Tuhan. Hidup tadinya kita di luar daripada kehendak Tuhan, sekarang kita berjalan dalam kehendak Tuhan. That's the true salvation. Katakan amin. Yang kedua yang kita bisa terima dari ketaatan Yesus adalah hidup yang baru. Di Efesus 2 ayat 5 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Pada waktu kita masih dalam keadaan mati rohani dan terus menerus melawan perintahnya. Ini keadaan kita nih waktu dulu nih. Waktu belum terima Yesus. Allah memberikan hidup yang baru kepada kita. Hal itu terjadi karena kita bersatu dengan Kristus. Sehingga secara rohani kita dihidupkan kembali bersama-samanya. Ketika Allah menghidupkan dia dari kematian. Dan jelaslah bahwa kita diselamatkan hanya karena kebaikan Allah saja. Jadi waktu kita percaya Yesus telah memberikan kehidupan yang baru buat setiap saudara dan saya. Di 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, dan lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaan saya, hidup yang baru itu seperti apa? Lalu pertanyaan berikutnya, kalau saya sudah punya hidup yang baru ini mau diapain? Lalu pertanyaan berikutnya, hidup yang baru ini bagaimana saya harus hidup di dalam hidup yang baru? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Di dalam ayat tadi di ayat 17, 2 Korintus 5 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, yang penting ketika seseorang bersatu dengan Kristus, ia menjadi ciptaan baru, cara hidup yang lama sudah berlalu. Segalanya menjadi baru. Kita sudah menerima hidup yang baru. We fresh, we new, segalanya jadi baru. Yang lama sudah berlalu. Artinya cara hidup kita mesti baru. Cara berpikir kita mesti baru. Gaya hidup kita mesti baru. Hidup yang baru itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan kita sendiri yang suka-suka kita atur hidup kita sendiri. No. Tuhan yang atur hidup kita. Dia yang tuntun hidup kita, dia yang pimpin hidup kita. Di 2 Galatia 2 ayat 20 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri saya. Pertanyaan saya pada sore hari ini, di dalam hidup saudara, siapa yang mengatur hidupmu? Dirimu sendiri atau Kristus yang menuntun kehidupan? Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Pastor, jadi kalau kayak gini ikut Yesus nggak bebas dong. Hidupnya diatur-atur, malah terikat dong, malah nggak bisa ini, nggak bisa itu, banyak aturan, banyak batasan. Saya mau katakan yang mikir begini sesat pikirannya. Yohanes 8 ayat 32 dalam TPT dikatakan, if you embrace the truth, it will release the true freedom in your life. Kalau kita memeluk kebenaran, maka kebenaran itu akan memberikan kita kebebasan, kemerdekaan yang sejati dalam kehidupanmu. Justru pada saat kita menerima kebenaran, memeluk kebenaran itu, kita menerima
kebebasan, kemerdekaan yang sejati itu. Bukan sebaliknya, kalau ikut Tuhan hidup gue gak boleh gini, gak boleh gitu. Berarti engkau telah ditipu oleh tipu daya musuh. Karena firman Tuhan sejatinya memberikan kita kemerdekaan dan kebebasan buat setiap kita yang memeluk kebenaran itu. Firman Tuhan itu memberikan kita batasan, firman Tuhan itu memberikan kita aturan, supaya kita bisa menikmati kebebasan kita dengan benar. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang berpikir bahwa freedom is the absence of control. Bebas itu berarti absennya kendali. No. Ini namanya wild, ini namanya liar. Kebebasan dari hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup yang penuh dengan tanggung jawab dan hidup penuh dengan kendali oleh karena Roh Kudus. Nah, saya mau berdoa pada saat saudara pulang dari ibadah Jumat Agung ini, saudara tahu bahwa hidup saudara saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah terima hidup yang baru. Kita sudah terima kehidupan yang kekal. Hidupilah dengan benar, jangan sembrono, jangan ngawur-ngawuran, jangan ugal-ugalan, jangan sesuka-suka kita sendiri. Nggak ada yang amin. Yang ketiga, yang terakhir. Dari ketaatan Yesus kita bisa belajar tentang pengampunan dosa. Di Efesus 1 ayat 7 sampai ayat 8 di dalam bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan. Sebab oleh kematian Kristus kita telah dibebaskan oleh Allah. Berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa kita. Amin. Dia melakukan itu karena Dia sangat mengasihi kita. Dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian kita. Allah mengampuni dosa dan kesalahan saudara dan saya melalui kematian Yesus. Dan Dia lakukan ini karena Dia mengasihi setiap saudara dan saya. Kematian Yesus bukan saja untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, tetapi juga membebaskan kita dari perbudakan kuasa dosa. Di Roma 6 ayat 6 dan ayat ke-7 di dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, kita tahu bahwa hidup kita yang lama sudah mati disalibkan bersama dengan Yesus. Hal itu termasuk dalam rencana Allah supaya tubuh kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Maksudnya karena hidup lama kita sudah mati, maka kita dibebaskan dari kuasa dosa sehingga tidak ada lagi harus mengikuti godaan. Kita sudah diampuni, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita telah menerima hidup yang baru. Hidup yang lama kita sudah disalibkan. Kita sudah dimerdekakan. Artinya kita tidak lagi harus hidup menurut godaan dari tubuh dosa. Maka selalu saya bilang, pada saat sudah kita terima Yesus, kita ditebus hidup kita. Bisa gak kita kembali jatuh di dalam dosa? Bisa, tapi murni itu karena pilihan kita. Kenapa? Karena tubuh dosa dalam hidup saudara saya sudah mati di atas kayu salib. Kalau dulu kita diikat oleh dosa, kita gak bisa lepas dari pornografi, kita gak bisa lepas dari narkoba, kita gak bisa lepas dari dosa seksual, kita gak bisa lepas dari judi, kita gak bisa lepas dari, saudara boleh sebut apa aja. Karena saudara diikat, dibelenggu, ditawan. Kita jadi hambanya dosa, tetapi sekarang datanglah penebus kita, menebus hidup kita. Membuat tubuh yang lama itu mati di atas kayu salib. Dan kita diberikan hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu hidup yang bebas dari kuasa dosa. Jadi pada saat sudah kita terima, kalau kita masih mau jatuh di dalam dosa, berarti itu kebodohan manusia itu sendiri. Bukan karena dosa yang mengikat saudara. Kalau ada orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan, lalu mau kembali lagi, persis seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Hidup di dalam penjajahan, hidup di dalam tawanan, dalam perbudakan Mesir. Pada saat Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di tengah jalan ketemu tantangan, langsung berpikir, aduh gue mendingan gue pulang lagi ke Mesir. Dan itu jangan berpikir gak ada di antara anak-anak Tuhan.
Hidupnya sudah dibebaskan, hidupnya sudah dimerdekakan. Harusnya kita merdeka keluar menuju tanah perjanjian. Tapi masih mikirin, aduh enak juga hidup yang lama gue ya. Gue kembali lagi aja ke situ. Kita sudah hidup keluar sebagai orang merdeka, tapi masih bodohnya mau kembali lagi hidup ditawan, jadi tawanan. Sama aja orang sudah dibebaskan dari penjara, keluar menghidup kebebasan, tapi berpikir enak juga kembali ke penjara ya. Dan kita sengaja melakukan kesalahan supaya kembali di dalam penjara. Are you out of your mind? Kalau kita sudah mengerti betul, perbaharui cara berpikir kita, kita nggak akan melakukan hal demikian. Kenapa orang Kristen bisa jatuh seperti begitu? Kenapa orang Kristen bisa kembali seperti itu? Karena pikirannya belum diperbaharui oleh firman. Yang mengerti katakan amin. Pertanyaan saya gini, ketika dosa kita sudah diampuni, apa yang kita mau lakukan? Terus berbuat dosa? Biasa-biasa saja? Atau hidup dengan penuh kesadaran akan pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 6 ayat 1-2 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau begitu, apa yang dapat kita katakan? Haruskah kita terus saja berbuat dosa supaya Allah semakin mengasihi kita? Ayat kedua, dijawab oleh firman Tuhan, tentu tidak. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi bagaimana bisa kita terus menerus hidup dengan berbuat dosa? Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan. Ya tentu aja enggak dong. Lalu kenapa kita masih berpikir punya kehidupan yang sembrono itu tadi saya katakan. Makanya saya bingung kalau ada anak Tuhan yang berpikir bahwa toh dosa saya sudah diampuni. Jadi saya bisa hidup sesuka saya. Toh sekali selamat saya tetap selamat kok. Lalu hidupnya sembrono, tidak bertanggung jawab. Tidak mewakili hidup seperti orang yang sudah diampuni. Ditebus dan dibebaskan. Lukas 7 ayat 36-48. Saya mau tutup dengan cerita ini. So far so good? Lukas 7 ayat 36-48. Ini kisahnya lumayan. Jadi saya berharap saudara bisa ikuti saya. Dikatakan begini, seorang Farisi mengundang Yesus. Ada orang Farisi mengundang Yesus ya. Untuk makan, datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi ada dua tokoh. Satu si orang Farisi, satu si perempuan yang terkenal dengan dosanya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air mata. Berarti nangis dia. Dan menyekanya dengan rambutnya. Lalu ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat ini tuan rumahnya nih. Ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi tentu dia tahu bahwa siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu dia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, jadi si orang Farisi namanya si Simon. Ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakan guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Rupanya pinjol itu dari zaman dulu udah ada. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang satu lain 50. Ketika mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Jadi ada dua orang, yang satu hutangnya 500, yang satu 50. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia yang sudah menghapuskan hutangnya? Lalu Simon ini menjawab di ayat 43, Simon bukan orang bodoh. Dia bisa jawab, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan ini berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
Berarti kita tahu bahwa Yesus kakinya belum dicuci. Karena si Simon nggak siapin air. Tapi si perempuan ini dengan air matanya dia menyeka, membersihkan kaki Yesus dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saya minta Anda perhatikan ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48, dan ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Di dalam bahasa Indonesia masa kini ya, di dalam ayat 47 dikatakan, sungguh kasihnya yang besar itu menunjukkan dosanya sudah banyak diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Saya menutup dengan ini. Orang yang benar-benar sadar bahwa dirinya telah berdosa dan telah diampuni oleh Tuhan, dia akan menunjukkan kasihnya yang besar sama Tuhan. Kalau dia berpikir bahwa dia tidak berdosa, kalau dia berpikir bahwa pengampunan dosa itu biasa-biasa saja, maka Alkitab mengatakan sedikit kasihnya sama Tuhan. Kalau dia merasa dirinya lebih benar seperti si Simon orang Farisi ini, maka dari gaya hidupnya, dari apa yang dia lakukan kepada Yesus berbeda dengan si perempuan yang berdosa ini melakukannya kepada Yesus. Kenapa? Karena si Simon orang Farisi merasa bahwa dirinya lebih benar, bahwa yang di sebelah sana itu adalah orang berdosa. Pertanyaan saya sama saudara, kita mau jadi orang seperti si Simon, si Farisi ini, atau kita mau jadi seperti perempuan yang berdosa yang telah ditebus oleh Yesus? Orang yang sadar dirinya berdosa dan butuh pengampunan Tuhan. Sadar bahwa dosanya perlu diampuni dan dia telah diampuni oleh Tuhan. Atau orang yang merasa dirinya baik-baik saja dan merasa tidak perlu Tuhan. Yang tadi saya katakan, di saat Jumat Agung merayakan kematian Yesus, dia pergi jalan-jalan ke tempat lain, melakukan hobinya, daripada duduk beribadah dan mengenang kembali apa yang sudah Yesus kerjakan hidup dia. Merasa bahwa tidak butuh Tuhan. Saya berdoa jemaat GKI Balikpapan jangan jadi orang yang hidupnya model seperti ini. Saya selalu mau katakan, jangan cari Tuhan. Tunggu lu udah kejedut masalah, lu baru teriak-teriak cari Tuhan. Walaupun Tuhan tetap mengasihimu. No. Hidup yang perlu tanggung jawab adalah pada saat kita menghidupi hidup yang baru dengan penuh keseriusan. Penuh tanggung jawab. Sebagai orang-orang yang telah ditebus. Gak ada satupun di antara kita semua termasuk saya yang gak berdosa. Tapi saya dari beberapa minggu lalu, saya tahu nih akhir bulan di weekend ini kita akan merayakan Jumat Agung dan Minggu Paskah. Saya mengingat kembali Tuhan, terima kasih Engkau telah mati buat hidupku, Engkau telah tebus hidupku. Hidupku tuh sia-sia doa Tuhan, aku gak punya tujuan hidup. Hidupku tuh kalau tanpa Engkau hari ini aku jadi apa Tuhan? Saya mau supaya setiap kita nih, yuk punya cara berpikir yang telah diperbarui oleh firman. Jangan seperti orang yang sebenarnya dirimu tuh sakit. Diajak ke dokter kagak mau. Pernah gak ketemu orang begitu? Udah ketahuan jelas-jelas demam. Udah ketahuan udah tepar. Yuk ke dokter yuk. Enggak, gue masih oke, I'm fine. Bahasa Ibraninya auban. Keras kepala nih orang. Yesus berkata, kalau orang merasa dirinya sehat, dia gak perlu dokter. Tapi hanya orang yang tahu dirinya sakit, dia butuh tabib atau dokter.
Dan Yesus berkata, aku datang buat untuk orang berdosa, bukan untuk datang untuk orang yang merasa dirinya benar. Ya, saya berdoa di antara kita gak ada yang merasa diri kita benar. Kita semua adalah sama. Kita ini berdosa dan kita butuh penebus kita. Amin. Saya berdoa ini supaya menjadi berkat Jumat Agung buat setiap kita. Yang merubah cara berpikir kita. Kesimpulannya di 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita ini dipanggil nih, sebabnya apa nih? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Berjalan lebih dahulu kita supaya kita ngikuti jejaknya dia. Ibrani 5:8 ayat terakhir hari ini nih. Yesus adalah anak Allah, tetapi meskipun begitu ia belajar menjadi taat melalui penderitaan. Yesus taat kepada kehendak Bapa. Kita belajar untuk taat. Kita belajar untuk mengikuti jejaknya. Kalau kita nggak begitu menangkap esensi ini, maka kita kehilangan esensi kekristenan kita. Kita jadi orang yang take for granted. Dan saya katakan dari awal, anggap sepele, anggap enteng, anggap sepi. Cenderung menyia-nyiakan kematian Yesus. Cenderung untuk menyia-nyiakan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Gak ada rasa syukurnya. Dianggap gak serius hidup ini. Saya selalu bilang dan mengajarkan dalam gereja, never take for granted jadi orang. Anggap sepi. Saya mau berdoa buat setiap kita bahwa pada saat kita datang pada sore hari ini, pada saat kita pulang, something change our mind. Hidupi baru kita ini dengan serius, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh pengagungan, penuh rasa hormat sama Tuhan. Supaya jangan ngawur, supaya jangan sembrono hidup kita. Dan kita dikenal sebagai orang-orang yang mengerjakan keselamatan yang telah Yesus berikan buat setiap saudara dan saya. Katakan amin.